Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama Bu Wafa dalam mata pelajaran Ekonomi Pendalaman Minat. Kali ini kita akan membahas mengenai inflasi. Ya, inflasi berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu indeks harga. Nah, seperti apa sih inflasi? Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak videonya berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai inflasi. Untuk materi hari ini terdiri dari pengertian inflasi, penyebab inflasi, teori-teori inflasi, jenis-jenis inflasi, menghitung inflasi, dampak dan cara pengendalian inflasi. Nah, sebelumnya kita ke fun fact nih. Kalian lihat deh di sini. Dulu uang 100.000 itu bisa beli berbagai macam barang pada tahun 1998. Pada tahun 2005, 100.000 itu hanya bisa cukup untuk membeli segini setengahnya barang. Dan pada tahun 2013, 100.000 itu hanya bisa beli sekitar 4 barang. Nah, dari tahun 98, kemudian 2005, kemudian 2013, uangnya tetap sama, namun barangnya yang kita beli hanya akan sedikit. Ini bisa terjadi kenapa? Karena adanya inflasi. Nah, jadi kalau kalian masih ingat nih waktu zaman SD mungkin beli makanan itu beli bakso harganya sekitar 3.000 atau 5.000. Sekarang udah harganya udah 15.000. Nah, itu terjadi inflasi. So, apa sih itu inflasi? Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Jadi dari gambar tadi itu harga-harganya itu yang sekarang menjadi naik. Uangnya tetap sama, tapi harganya dari barang tersebut itu yang dulunya 1.000 sekarang mungkin jadi 5.000 bahkan 10.000. Nah, itulah yang dinamakan inflasi. Jadi ada kenaikan harga-harga secara umum. Apa sih penyebab inflasi? Yang pertama, adanya kenaikan permintaan. Inflasi terjadi adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis. Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkat nih secara keseluruhan. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk diekspor, peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan. Bahkan mungkin karena banyaknya jumlah penduduk nih, jadi harga-harga barang pun yang diminta akan naik karena mengalami kenaikan permintaan. Oke, yang selanjutnya kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi ini terjadi karena harga-harga bahan bakunya. Harga bahan baku untuk memproduksi barangnya itu sekarang mengalami kenaikan. Kemudian upah buruhnya pun mengalami kenaikan. Maka harga barang pun yang tadinya 5.000 misalkan menjadi 7.000, 8.000. Jadi ingat ya, untuk penyebab inflasi ada kenaikan permintaan. Jadi yang meminta barang itu sangat banyak sehingga barang-barang yang diminta itu harus dipenuhi dan berlanjut ke biaya produksi. Sementara biaya-biaya produksinya, bahan baku yang digunakan untuk membuat barang tersebut mengalami kenaikan. Oleh sebab itulah jadi harga barangnya pun yang dijual misalkan di pasar, kemudian di Alfamart, Indomart atau di supermarket mengalami kenaikan itu karena seperti ini nih penyebabnya. Next. Yang selanjutnya adalah teori-teori inflasi. Ada 3 nih. Yang pertama, teori kuantitas. Yang kedua, teori Keynes. Dan yang ketiga, teori struktural.
Menurut teori kuantitas nih berpendapat bahwa inflasi ini berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Karena jumlah uang yang beredar di masyarakatnya banyak, akhirnya terjadi inflasi untuk teori kuantitas. Kemudian untuk teori Keynes, inflasi terjadi karena nafsu berlebihan dari sebagian orang. Jadi sebagian orang beli sesuatu itu banyak, akhirnya apa? Akhirnya terjadi inflasi karena ada nafsu keinginan berlebihan untuk membeli barang, untuk meminta barang. Nah, seperti itu. Kemudian teori struktural, inflasi terjadi karena permintaan sulit dipenuhi karena kenaikan jumlah penduduk. Nah, jadi kalau yang terakhir teori struktural ini nih, inflasi terjadi karena permintaannya. Jadi barang-barang yang diminta masyarakatnya, kebutuhan pokoknya itu jadi sulit didapatnya. Kenapa? Karena jumlah penduduknya itu sangat banyak. Nah, ini dinamakan teori struktural. Jadi ingat teori inflasi ada 3. Yang pertama teori kuantitas, kemudian teori Keynes, dan teori struktural. Adapun jenis-jenis inflasi, nah ada berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan. Nah, inflasi ini masih belum mengganggu keadaan perekonomian nih. Harga-harga naik secara umum tetapi masih di bawah 10%. Kemudian inflasi sedang, harga-harga naik nih, tapi masih di antara 10-30%. Nah, ini yang selanjutnya inflasi berat. Sudah mengalami kenaikan, harga-harga sudah meningkat 30-100%. Dan yang terakhir inflasi sangat berat, harga-harga naik sehingga menyebabkan inflasi sebesar lebih dari 100%. Ini jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Selanjutnya berdasarkan sumbernya. Yang pertama dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri. Dalam perdagangan bebas, banyak negara yang saling berhubungan dalam perdagangan. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, otomatis kenaikan harga tersebut atau inflasi tersebut akan mempengaruhi harga-harga dalam negerinya sehingga menimbulkan inflasi. Contohnya nih yang dalam negeri. Indonesia banyak mengimpor barang dari negara lain nih. Nah, karena mengimpor barang ini terjadi kenaikan harga nih, karena di negara lainnya terjadi inflasi, misalnya jadi di kitanya juga akan menimbulkan inflasi, harga-harganya naik. Kemudian dari dalam negeri, ini terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Ataupun misalkan para petani gagal panen. Ini juga sama, akan menyebabkan inflasi. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah inflasi karena kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan terkadang tidak dapat dipenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, harga-harga akan cenderung naik. Jadi yang diproduksinya karena sedikit, otomatis orang-orang yang membelinya juga akan berebutan, akhirnya harganya akan semakin naik. Kemudian yang kedua, kenaikan biaya produksi. Jadi ini berkaitan dengan yang tadi nih, harga bahan-bahan pokok atau harga bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat produknya mengalami kenaikan. Jadi untuk jenis-jenis inflasi ada berdasarkan keparahannya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan penyebabnya. Selanjutnya, cara menghitung inflasi. Untuk menghitung inflasi, yaitu indeks harga periode T atau periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya. Dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100. Nanti hasilnya akan ada persennya ya. Nah, ini seperti ini untuk menghitung inflasi. Kemudian dampak inflasi. Yang pertama adalah dampaknya terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi, inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilannya tetap, inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan tetap, tapi harga barang-barangnya meningkat. Yang selanjutnya terhadap ekspor.
Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspornya semakin mahal, sehingga inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang yang mengakibatkan jumlah penjualan berkurang, sehingga devisa yang diperoleh oleh negara pun semakin kecil. Kemudian, terhadap minat menabung. Pada masa inflasi, pendapatan masyarakat akan berkurang. Maka jumlah bunga yang diterima pun pada kenyataannya berkurang karena ada laju inflasi. Misalnya pada tahun 2012 seseorang menabung nih. Kemudian bunganya 15%. Apabila inflasinya sepanjang 2012-nya mengalami kenaikan nih, maka orang pun akan tidak mau menabung. Karena uang yang ditabungnya hasilnya akan sedikit atau mengalami penurunan bunga. Kemudian, terhadap kualitas harga barang pokok. Keadaan inflasi menyebabkan penghitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh karena persentase inflasi tidak teratur, maka dapat dipastikan beberapa persen inflasi untuk masa tertentu. Akibatnya, penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Nah, hal ini akan mengacaukan perekonomian, terutama oleh produsen. Kasihan produsennya. Untuk selanjutnya, cara mengendalikan inflasi ini seperti apa caranya? Yang pertama, bisa dengan kebijakan moneter. Yang kedua, dengan kebijakan fiskal. Dan yang ketiga, kebijakan lainnya. Nah, yang pertama, kebijakan moneter diambil tentu saja oleh Bank Indonesia nih, Bank Sentral. Diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang selanjutnya, kebijakan fiskal, langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kemudian kebijakan lainnya, salah satunya nih dengan meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang sehingga tidak merugikan produsen ataupun konsumen. Nah, materinya sekian, kemudian ini ada latihan soalnya, ini ada tahun, kemudian ini ada indeks harganya. Silahkan yang pertama dari tabel tersebut hitunglah inflasinya tahun 2011, 12, 13, 14, 15. Kemudian yang kedua, urutkan kategori inflasinya berdasarkan keparahannya. Apakah termasuk inflasi sedang, inflasi berat, inflasi ringan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah kalian cari di artikel atau di berita tentang negara kita Indonesia, apakah pernah mengalami inflasi berat atau bahkan sangat berat, kapan dan seperti apa. Kalian kerjakan di buku catatan dan kirim ke Google Classroom seperti biasa. Oke. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk presensinya kalian tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.